Tes 1, 2, 3. Tes. Tes, tes, tes. Jadi sebagai seorang ahli jantung, saya menjadi Tes. ini karena saya menemukan bahwa jika Anda memiliki hati berlemak, Anda akan lebih rentan terhadap peradangan dan juga lebih rentan terhadap penyakit arteri koroner. Ketika kita memperbaiki hati berlemak, kita mengubah pola makan dengan mulai mengonsumsi makanan asli dan bukan makanan olahan serta produk-produk olahan. Ketika kita meningkatkan asupan serat sehingga bakteri baik mulai kembali ke usus Anda, dan ketika saya memberikan suplemen tertentu untuk memulihkan semua nutrisi dalam tubuh Anda, maka secara tiba-tiba perkembangan kalsium koroner menjadi melambat. Begini, misalnya Anda datang kepada saya untuk tes dan saya melakukan skor kalsium koroner dan hasilnya 500, lalu 2 tahun kemudian menjadi 800. Itu berarti
Tunggu, ada yang tidak beres di sini, bukan? Kalsium koroner Anda seharusnya tidak meningkat. Saya tidak bisa menghilangkan kalsium koroner karena itu adalah plak di dinding arteri Anda. Tapi seharusnya tidak bertambah karena hari nanti bisa saja menjadi 2000. Jadi bagaimana saya memantau seberapa baik pengobatan saya untuk Anda? Apakah saya mengikuti skor kalsium? Dan sekali lagi, skor kalsium koroner adalah penanda plak. Benar. Di bagian sekitar jantung dan di pembuluh darah utama. Ya, di dinding pembuluh darah. Oke, Anda menginginkan kalsium koroner rendah. Seperti skor kalsium saya 0, Anda seharusnya tidak memiliki kalsium koroner di dinding arteri. Jadi sekarang kita punya tolok ukurnya. Kita mungkin harus membedakan antara suplemen kalsium dan kalsium yang sedang Anda bicarakan. Sangat relevan. Suplemen kalsium sebenarnya meningkatkan risiko kejadian kardiovaskular. Suplemen kalsium tidak boleh dikonsumsi. Masalahnya bukan suplemen kalsium. Masalahnya adalah kurangnya D3 dan kurangnya K2. Kita tak boleh konsumsi suplemen kalsium. Sama sekali tidak. Sangat. Saya menghentikan semua suplemen kalsium semua pasien jantung saya. Saya memberitahu mereka, Anda sebaiknya mengonsumsi vitamin D3 agar Anda dapat menyerap kalsium lebih baik di usus Anda. Anda mengonsumsi vitamin K2 karena vitamin K2 akan memastikan Anda tidak mengalami penumpukan kalsium di tempat yang salah di pembuluh darah Anda. Sebagai konteks, studi observasional menunjukkan suplemen kalsium dosis tinggi di atas 1000 mg dari pil meningkatkan risiko serangan jantung dan stroke, sementara studi lain tidak menemukan hubungan. Ya, oke. Oke. Ya, tidak, saya lihat mereka juga menyarankan suplemen kalsium tinggi pada wanita untuk mencegah osteoporosis misalnya. Benar, osteopenia. Saya tinggal di Florida dan semua wanita muda, mereka datang kepada saya di usia 30-an, semua menderita osteopenia. Pertanyaannya adalah mereka memasukkan suplemen kalsium ke susu, jus jeruk berkalsium, dan mengonsumsi suplemen kalsium. Lalu mengapa mereka melakukannya? Terkena sinar matahari tapi menderita osteopenia? Dan alasannya D3. Anda butuh D3 dan K2. Itulah Anda butuhkan. Masalah hormonal, bukan masalah unsur dasarnya. Jadi ketika orang mengonsumsi pengencer darah, apakah mereka biasanya memiliki kadar vitamin K1 yang rendah? Jika Anda mengonsumsi Coumadin, Coumadin adalah jenis pengencer darah yang menurunkan kadar vitamin K1 Anda. Dan itu juga akan menurunkan K2. Jadi Coumadin juga akan menurunkan K2. Jadi Anda akan mengalami peningkatan kalsifikasi koroner dan itu sudah didokumentasikan. Jadi pasien yang mengonsumsi warfarin misalnya atau Coumadin telah terbukti mengalami peningkatan kalsifikasi koroner karena kadar K2 mereka juga turun selain kadar K1. Keduanya turun. Jadi Anda membutuhkan vitamin K2. Anda mengonsumsinya suplemen atau mendapatkannya dari makanan? Saya memberikan suplemen itu pada semua pasien saya karena dari makanan hanya didapat dari makanan fermentasi. Dan kita tidak cukup banyak makan makanan fermentasi untuk mendapatkan vitamin K2 yang cukup. Jadi salah satu alasan mengapa saya menyukai suplemen adalah karena makanan saat ini tidak sekaya dulu. Jadi kita tidak makan beragam makanan dan juga kita tidak mendapatkan cukup vitamin K2 dari pola makan sehari-hari kita. Jadi, Yogananda ingin saran tentang cara memiliki usus sehat agar tidak berakhir dengan usus bocor. Apa saran yang akan Anda berikan untuk usus sempurna? Nomor 1, banyak serat. Karena serat akan dimakan oleh bakteri di usus Anda dan Anda akan mendapatkan beragam bakteri baik yang memakan serat. Kalau Anda makan banyak gula, Anda juga akan mendapatkan bakteri. Tapi itu adalah bakteri jahat yang tidak Anda inginkan. Jadi Anda bisa mengalami kondisi yang disebut SIBO misalnya. Jadi Anda sebaiknya makan banyak serat. Karena pola makan kita saat ini tidak memberikan cukup serat, saya menyarankan semua pasien saya untuk mengonsumsi inulin dengan FOS. Ini disebut inulin dengan FOS. Ini berbentuk bubuk, merupakan serat larut, dan saya hanya menyarankan mereka untuk mengambil 1 sendok takar ke dalam air setiap hari atau campurkan ke dalam minuman apapun yang akan Anda konsumsi. Nomor 2, makanan fermentasi. Makanan fermentasi tidak hanya memberikan bakteri itu sendiri, karena misalnya kefir memiliki begitu banyak jenis bakteri baik yang berbeda. Tapi mereka juga mengandung postbiotik. Apa itu postbiotik? Postbiotik misalnya vitamin K2. Ini adalah produk yang dihasilkan oleh bakteri, seperti asam lemak rantai pendek. Itu adalah produk yang dihasilkan oleh bakteri. Jadi Anda menginginkan bakteri baik di usus Anda dan mereka akan menstabilkan rasio semua bakteri lain di usus Anda. Jadi spesies kunci harus kembali ke dalam usus Anda.
Saya sedang membaca beberapa penelitian tentang serat. Dan disebutkan bahwa di Amerika Serikat, wanita kekurangan serat sekitar 40% dan pria kekurangan serat sekitar 50%. Di Inggris, kita kekurangan serat sekitar 40%. Saya rasa orang-orang tidak tahu di mana saya bisa menemukan serat. Apa yang saya makan meningkatkan asupan serat saya. Serat ditemukan pada apapun yang tidak diproses. Karena inti dari makanan olahan adalah menghilangkan seratnya agar masa simpannya bisa lebih lama. Jadi, semua makanan olahan, apapun yang diproduksi di pabrik misalnya atau yang sudah siap saji, seratnya sudah dihilangkan. Jadi Anda harus makan makanan asli. Jadi Anda harus makan sayuran asli. Dan itu harus beragam jenis sayuran. Anda makan 30 hingga 40 jenis sayuran tiap minggu. Kita tidak melakukan itu. Anda perlu serat dari berbagai sumber. Kita harus makan sedikit dari semua jenis sayuran berbeda ini, termasuk rempah-rempah. Semuanya dihitung sebagai satu jenis sayuran. Itu hal yang selalu saya tekankan. Anda harus punya variasi. Miliki semua serat berbeda ini karena akan mendukung pertumbuhan berbagai spesies bakteri di usus Anda. Bagaimana dengan rekomendasi gaya hidup untuk memperbaiki kesehatan usus saya? Stres, tidur, olahraga, atau hal-hal semacam itu? Tidur itu sangat penting. Jadi, hal berikutnya sebenarnya adalah tidur dan stres. Karena kurang tidur menyebabkan perubahan pada mikrobioma usus Anda. Anda harus tidur 7 jam setiap malam dan mengurangi waktu tidur akan memengaruhi seluruh fisiologi tubuh Anda, proses perbaikan tubuh Anda, saraf vagus Anda, dan tidur delta Anda. Tapi juga mikrobioma usus Anda, satu malam saja Anda bisa mengalami resistensi insulin. Satu malam tidur yang buruk, keesokan harinya Anda menjadi resisten terhadap insulin. Jika Anda sering berpindah-pindah zona waktu yang berbeda, fungsi hati Anda akan terganggu secara signifikan dan mikrobioma usus Anda juga akan bermasalah. Jadi kita harus lebih sadar akan hal itu, bahwa gaya hidup kita sehari-hari sangatlah penting, dan kita harus memiliki cukup banyak asupan omega-3 yang esensial dalam pola makan kita. Jika Anda memulai bisnis, berarti Anda satu orang mengerjakan beban kerja 50 orang. Ketika pertama kali mendirikan podcast ini, saya tidak tahu akan menjalani 100 peran berbeda yang belum pernah saya pelajari. Riset, produksi, penjadwalan, branding, semuanya dilakukan sekaligus. Pengalaman ini bukan hanya saya Yang menemukan banyak jamur. Dan jamur dan semua racun asing ini menyebabkan peradangan. Peradangan adalah reaksi terhadap sesuatu yang tidak seharusnya terjadi pada tubuh Anda. Dari mana asal jamur itu? Jamur sangat menarik. Saya baru mulai menelitinya dalam 1 tahun terakhir. Pada dasarnya, hampir 70% rumah saat ini memiliki beberapa bentuk keracunan jamur, baik akibat kerusakan air sebelumnya atau paparan. Dan jamur ada di mana-mana. Itu ada di mana-mana. Itu. Dan itu bisa menginfeksi Anda kembali setiap kali Anda berada di lingkungan itu. Dan hal itu menyebabkan sistem imun bawaan Anda mulai bereaksi terhadapnya dan memicu peradangan tingkat rendah di tubuh Anda. Dan ketika saya menyingkirkan jamur tersebut, tiba-tiba saya menyadari bahwa para pasien tidak hanya merasa lebih baik, tetapi laju perkembangan penyakit arteri koroner juga melambat. Saya punya ruang uap di salah satu rumah saya dan beberapa hari yang lalu saya masuk ke sana dan saya bisa mencium bau. Baunya agak aneh dan saya mengenali bau itu dari masa kecil saya sebagai jamur. Jadi saya mencarinya di Google. Saya berpikir bau apa itu yang seperti bau tanah, kuat dan menyengat di ruang uap saya? Dan saya rasa yang terjadi adalah sebagian dari kursi itu terlepas dari dinding. Jadi sekarang sudah tidak tertutup rapat lagi. Kelembapan sudah masuk ke sana bersama air. Berjamur. Cacapati berkata kepadaku, ketika aku bertanya pada Cacapati, baunya seperti retakan. Ya. Kalau baunya kuat banget di dekat retakan, itu jamur. Dan saya mencium baunya di dekat retakan, dan baunya sungguh kuat. Saya ingat berpikir, oh, jadi kalau saya tidak tahu, saya akan duduk di sana selama 30 menit setiap hari menghirup semua bau jamur yang kuat. Dari acara ini saya pikir membuat website itu mahal. Harus belajar sendiri dari nol. Tapi, Hostinger bikin semuanya jadi belajar bahwa dampak jangka panjang yang bisa terjadi pada tubuhmu, kesehatan kardiovaskularmu, dan segala hal diantaranya benar-benar buruk. Jadi saya memanggil tim untuk memperbaikinya dan melakukan pembersihan menyeluruh. Tapi saya rasa orang-orang tidak sadar betapa jamur
yang biasanya kita anggap, oh, rotinya jadi hijau, ternyata bisa memberikan dampak kronis jangka panjang. Apapun itu, dan juga jamur ini bisa masuk lalu menjadi bagian dari mikrobiomamu. Jadi sebenarnya jamur ini bisa masuk ke tubuhmu, misalnya kamu keluar dari tempat itu, tapi jika jamurnya masih ada di ususmu atau di sinusmu misalnya, dan kamu mengalami sinusitis kronis, kamu terus-menerus menginokulasi dirimu sendiri berulang kali dengan jamur ini. Dan ini adalah bidang yang sangat menarik dan masih membutuhkan banyak penelitian. Ini nyata, dan kita sudah mengetahuinya sejak lama. Namun profesi medis secara umum belum benar-benar menanggapi hal ini dengan serius. Tapi ini sangat penting. Dan kami tentu saja melihat lebih banyak kasus toksisitas dalam praktik kami, karena kami menemukan bahwa ini sebenarnya jauh lebih umum daripada yang pernah kami bayangkan sebelumnya. Dan kami tahu kimianya. Kami tahu bahwa ini menyebabkan reaksi inflamasi sistem di dalam tubuh. Hal ini tercermin dalam hasil tes darah. Kami melihat bahwa CRP-nya meningkat. Kami melihat bahwa kadar komplement juga tinggi. Kami melihat rasio molekul-molekul inflamasi menjadi tidak seimbang. Kami ingin mengobati jamur. Kami ingin mengatasi sumber toksisitas jamur, baik di saluran pencernaan maupun di sinus. Dan ya, orang terkejut ketika saya beritahu mereka memengaruhi kesehatan kardiovaskular mereka. Ketika kita berbicara tentang penyumbatan arteri, mengapa orang yang sehat pun kadang-kadang bisa tetap mengalami penyumbatan arteri ini? Saya rasa karena mereka memiliki sumber peradangan yang belum kita identifikasi. Misalnya kita bilang, kamu tidak punya kolesterol, tidak merokok, rajin berolahraga, tidak kelebihan berat badan, dan tidak menderita diabetes. Saya tidak tahu kenapa kamu mengalami penyumbatan arteri. Tidak selalu ada. Jika kita menggali lebih dalam, pasti ada sesuatu di baliknya. Dan kita akan menemukan sumber peradangannya. Selalu ada alasan mengapa Anda mengalami pengerasan arteri. Apa isi daftar itu? Dalam daftar itu ada jamur, Jamur, ya? usus bocor. Ya, Sangat besar. Sensitivitas makanan. Oh, izinkan saya bercerita tentang kepekaan terhadap makanan. Jadi, L-selema untuk usus bocor adalah bahwa makanan tertentu membuat lubang pada usus Anda dan menyebabkan usus bocor. Dan saya punya setidaknya satu pasien dalam 6 minggu terakhir yang saya ingat benar-benar menderita penyakit celiak. Dan dia bahkan tidak menyadari bahwa dia menderita penyakit celiak karena dia tidak mengalami sembelit, diare, dan dia mengalami penyakit arteri koroner dini. Dan kami mengidentifikasi bahwa dia menderita penyakit celiak. Kami menghilangkan semua gandum dari makanannya. Dan itu akan menghentikan proses peradangan ini terjadi. Lihat, semuanya berhubungan dengan peradangan. Kita perlu menghilangkan peradangan untuk mengatasi penyakit arteri koroner. Sumber peradangan apapun, hilangkan sumbernya. Jadi jika kadar pestisida tinggi, kadar herbisida juga sangat tinggi. Jauhi sumber itu. Mungkin Anda tinggal di lapangan golf dan mencium bau bahan kimia itu setiap hari. Mungkin Anda sendiri yang menggunakannya di halaman rumah Anda. Mungkin Anda mengalami toksisitas akibat jamur, seperti yang Anda sebutkan, tapi kita harus menemukan sumbernya. Jadi, evaluasi menyeluruh yang komprehensif terhadap mikrobioma usus Anda, evaluasi menyeluruh yang mendalam terhadap racun-racun di dalam tubuh Anda, dan status nutrisi yang optimal. Tubuh Anda sebenarnya mampu bekerja dengan sangat baik dan menyingkirkan jenis patologi ini jika Anda memiliki nutrisi yang benar-benar baik dan seimbang. Saat ini kita tidak memiliki nutrisi yang baik. kalau begitu, jadi mari kita bicara tentang nutrisi yang penting. Nah, jadi jika saya tidak ingin berakhir di meja operasi Anda, jika itu adalah tujuan utama saya, apa yang akan Anda rekomendasikan? Apa yang harus saya makan? Ya, apa yang harus dikonsumsi? Anda harus mengonsumsi makanan olahan yang sangat diproses dan secara signifikan kekurangan nutrisi penting setiap hari secara teratur. Berikan saya beberapa contoh benda. Pringles dan... Benar. Jadi itu akan berupa barang-barang yang terbuat dari gandum, gandum olahan, serta berbagai jenis biskuit renyah, kue kering manis, kue-kue lezat, dan banyak jenis roti pada dasarnya. Makanan cepat saji, makanan yang dikemas dalam kotak, makanan siap saji yang diberi label, apapun yang dikemas dalam bungkusan yang Anda buka, termasuk beberapa di antaranya yang berupa batangan protein tinggi atau beberapa di antaranya karena mengandung berbagai macam bahan kimia lainnya. Dan saya akan memiliki banyak sekali pewarna buatan dalam makanan saya. Dalam semua makanan olahan, pemanis buatan, banyak sekali minuman diet dan minuman manis. So, jus jeruk.
Jus jeruk tentu saja ada dalam daftar saya, karena jus jeruk menghasilkan peningkatan yang sangat besar pada kadar glukosa saya, dan kemudian lonjakan insulin yang akan saya alami sesudahnya akan menyebabkan saya menjadi sangat lapar 3 hingga 4 jam kemudian. Jadi saya tidak akan makan makanan asli dan Anda akan berakhir di meja saya. Jelas alkohol, yang merokok. Alkohol tidak mengandung serat karena tidak satupun makanan tersebut mengandung serat. Tak satupun makanan olahan itu mengandung serat. Pasien Anda harus datang kepada Anda sesekali dan memberitahu Anda apa yang mereka lakukan dalam hal apa yang mereka makan dan pilihan gaya hidup. Dan pasti ada hal-hal tertentu yang tidak disadari oleh banyak orang sebagai hal yang tidak sehat. Anda sebenarnya menyebutkan roti. Ya, Apakah semua roti buruk? tidak semua roti itu buruk. Paling roti itu buruk. Saya tidak keberatan dengan roti sourdough karena sudah difermentasi. Jadi itu akan menghilangkan lektin yang di dalam tepung. Jadi lektin hilang karena difermentasi. Jadi mungkin sedikit lebih baik, tapi sekali lagi jangan dalam jumlah besar. 1 potong sekali atau 2 kali seminggu tidak masalah. Tapi itu adalah makanan bertahan hidup. Roti adalah makanan bertahan hidup. Kalori kosong. Roti itu. Apakah ada jenis roti yang lebih buruk? Apakah ada satu jenis roti yang... Ya, roti tawar putih, roti putih. Roti putih ringan. Itu murni kalori, 70 kalori langsung di situ. Sama saja seperti makan 10 sendok teh gula dalam 1 potong. Itu benar-benar tidak masuk akal sama sekali. Nasi putih? Nasi putih. Nasi putih adalah makanan pokok banyak orang. Dan mereka tidak bisa hidup tanpa. Saya chat pengedap masalah ini. Saya bilang, inilah yang harus kamu lakukan. Pertama, rendam nasi dalam air, buang airnya setelah direndam semalaman. Karena di dalamnya mengandung arsenik dan logam berat lainnya. Kamu juga akan terkejut seberapa banyak arsenik yang ada di nasi saat ini. Kamu lihat masalah yang kita hadapi, sumber makanan kita. Maksud saya, ahli jantung harus berbicara kepada pasiennya tentang cara memasak nasi. Apa itu arsenik bagi orang yang belum tahu? Itu adalah logam berat yang ditemukan secara alami di dalam tanah dan juga air. Itu ada di tanah dan air yang terkontaminasi. Dan sekarang sawah-sawah ini penuh dengan arsenik. Itu racun, bukan? Saya menonton true crime. Orang membunuh satu sama lain dengan arsenik. Itu adalah racun yang sangat-sangat kuat dan akan membunuhmu secara perlahan. Apakah ada hal lain dalam daftar kesalahpahaman itu? Jadi nasinya harus direndam, lalu airnya dibuang, kemudian dimasak dengan banyak air, lalu airnya dibuang lagi. Maksud saya, buang airnya bukan nasinya. Lalu dinginkan nasi di dalam lemari es. Kemudian kamu makan nasi keesokan harinya dengan memanaskannya kembali. Kamu telah menciptakan pati resisten. Nasi tidak akan memberikan efek insulin yang sama pada tubuhmu, juga tidak menyebabkan kenaikan berat badan dan perubahan metabolisme karena sekarang sudah mengandung pati resisten. Pati resisten berarti molekul-molekul saling terikat. Mereka menolak penyerapan pencernaan sampai mencapai usus besarmu. Siapa yang memakannya? Bakteri. Jadi pada dasarnya Anda memberi makan bakteri dengan nasi Anda. Jadi kalau Anda mau makan nasi, beginilah cara melakukannya. Jadi, adakah hal lain lagi dalam daftar itu yang harus benar-benar dipikirkan orang-orang yang mungkin mereka anggap sehat saat ini? Ya. Jadi itu juga yang Anda lakukan pada makanan Anda. Lihatlah, Anda ambil sepotong ikan yang bagus, misalnya, lalu Anda bakar ikan itu dan warnanya menjadi hitam pekat. Anda sedang menciptakan apa yang dikenal sebagai produk akhir glikasi lanjutan. Anda menggoreng sesuatu. Anda sedang menciptakan produk akhir glikasi lanjutan. Jadi, biar saya jelaskan itu untuk Anda. Jika alam tidak memiliki kemampuan sendiri untuk mengambil glukosa, protein, dan lemak, lalu menggabungkannya pada suhu yang sangat tinggi. Tapi Anda bisa melakukannya di air fryer Anda, dan Anda bisa melakukannya di luar saat Anda membakar makanan Anda, dan membakarnya terlalu lama. Itu disebut produk akhir glikasi lanjutan. Jadi ketika Anda membakar makanan Anda terlalu lama, ketika Anda memasak makanan Anda secara berlebihan, Anda sedang menciptakan molekul-molekul ini. Sekarang Anda mengonsumsi molekul-molekul ini dan telah terbukti bahwa mereka menyebabkan peningkatan radikal pada peradangan. Karena Anda bereaksi terhadap produk tersebut, ada reseptor menyingkirkannya. Mereka disebut regen. Mereka menyingkirkan produk ini, tapi Anda membebani mereka. Dan sekarang Anda mengalami peradangan. Apakah ada makanan lain yang perlu diwaspadai, yang orang pikir sehat, tapi mungkin jika saya ingin memiliki jantung yang benar-benar sehat, sebaiknya saya hindari? Ini akan mengejutkan Anda. Buah yang berlebihan. Karena saya bukan penggemar berat buah-buahan. Buah sebaiknya hanya dimakan saat musimnya saja. Karena kandungan fruktosanya terlalu banyak. Fruktosa itu gula, kan? Fruktosa adalah gula, dan fruktosa menyebabkan hati berlemak.
Jadi konsumsi buah yang berlebihan juga menjadi salah satu faktor yang berkontribusi pada penyakit arteri koroner, diabetes, dan hati berlemak. Dan kita menganggap buah itu sesuatu yang sehat, kan? Tapi buah sebaiknya hanya dikonsumsi benar-benar saat musim gugur, saat musimnya, dan dalam jumlah kecil karena kadar fruktosa yang tinggi itu benar-benar menyebabkan perubahan besar pada metabolisme Anda. Jadi saya tidak terlalu suka buah-buahan. Anda bisa makan buah saat musimnya dalam jumlah kecil. Tapi Anda tahu, orang-orang jadi sangat tergila-gila dengan buah. Maksud saya pernah punya pasien yang mengalami masalah mental sekaligus penyakit kardiovaskular. Dan dia hanya hidup dari buah-buahan saja, pagi, siang, dan malam. Dan begitu kami hentikan itu, kesehatannya berubah total jadi jauh lebih baik. Jadi konsumsi buah yang berlebihan juga tidak baik. Makanan yang dimasak secara berlebihan. Makanan olahan, produk yang telah dimurnikan. Dan satu lagi minyak dari biji-bijian sayur. Jadi makanan apapun yang Anda siapkan atau beli yang mengandung minyak biji-bijian sayur sebaiknya dihindari karena minyak biji-bijian sayur adalah produk olahan. Dan jika Anda melihat semuanya, kandungan omega 6-nya sangat tinggi dan rasio omega 6 terhadap omega 3 itulah yang menjadi masalah kita saat ini. Kita memiliki terlalu banyak omega 6. Omega 3 sangat sedikit. Jadi apapun yang mengandung minyak biji-bijian sayur. Saya selalu memberitahu pasien saya, singkirkan botol minyak biji-bijian sayur di rumah Anda. Jadi minyak apa yang saya gunakan sebagai gantinya? Minyak di rumah, jika Anda ingin menggunakan minyak apapun, gunakan minyak zaitun extra virgin untuk salad Anda. Dan jika Anda ingin memasak dengan suhu tinggi, tambahkan sedikit mentega atau gunakan sedikit ghee. Atau Anda juga bisa menggunakan sedikit minyak kelapa. Ini sedikit pertanyaan berbeda, tapi Anda tadi mengatakan bahwa ketika pasien masuk ke ruang praktik Anda bisa melihat mereka dan secara umum mengetahui apakah kesehatan kardiovaskular mereka masih baik. Dan kita sedang berbicara secara umum di sini, tapi jika saya sedang duduk di rumah sekarang dan mencoba mencari tahu apakah saya sehat terkait kesehatan kardiovaskular saja gejala kesehatan kardiovaskular yang buruk. Seperti apa saja yang terjadi di seluruh tubuh? Apa yang harus dapatkah saya semacam, tentu saja saya tidak ingin siapapun mendiagnosis diri sendiri di rumah, tetapi gejala seperti apa yang harus saya perhatikan? Bahkan saat kamu menatapku, mari lakukan ini padaku, agar lebih mudah. Ya, jadi nomor 1, perhatikan berat badan Anda. Oke. Jika Anda kelebihan berat badan, itu sudah satu serangan terhadap Anda. Nomor 2, jika Anda kelebihan berat badan, ada di perut. Saya kelebihan berat badan, menurut BMI. Tapi sekali lagi, Anda harus melihat, BMI agak kasar. Bukan cara akurat menilainya karena beberapa orang berotot dan BMI 28 sebenarnya baik-baik saja. Yang saya perhatikan adalah konstitusi tubuh dan lemak visceral. Sekarang saya tidak mengukur lemak visceral Anda, tapi saya tahu jika perut Anda menonjol. Sekarang di kantor saya melakukan analisis lemak visceral. Lalu apa lagi? Perutku sebenarnya tidak buncit. Apa yang harus saya cari tahu untuk mengetahui kesehatan kardiovaskular saya baik-baik saja? Hanya dengan melihatmu secara fisik? Ya, tidak, itu saja. Pada dasarnya, ini adalah BMI dan berat badan Anda tidak boleh memiliki perut. Jangan punya perut. Jika punya perut, Anda memiliki masalah. Lalu bagaimana dengan persendian saya dan hal-hal seperti itu? Apakah itu suatu indikator? Ya. Jika Anda mengalami gejala sendi sekarang, nyeri sendi, lihat. Jika Anda nyeri sendi, orang-orang berpikir, oh, itu hanya penyakit sendi degeneratif. Dalam pengalaman saya, apa yang saya lihat, itu semua peradangan. Karena ketika saya mengubah pola makan, saya memperbaiki masalah usus, saya memperbaiki peradangan tubuh, semuanya kembali mengatakan persendian menjadi lebih baik. Semuanya seragam, terutama pasien penyakit autoimun. Misalnya, banyak pasien rheumatoid. Dan begitu kami mengubah pola makan mereka, gaya hidup mereka, frekuensi makan, memperkenalkan sedikit puasa, jadi kami lakukan semuanya kan. Kami telah mengubah mikrobioma usus mereka. Kami telah membuat hati mereka menjadi lebih baik dengan memberikan beberapa suplemen. Kami melakukan puasa intermiten. Kami melakukan beberapa latihan fisik. Kami memberikan mereka manajemen stres. Kami meningkatkan kualitas tidur mereka. Tiba-tiba nyeri di mereka membaik, rematik membaik, penyakit kulit membaik, psoriasis membaik. Karena bagian mendasarnya adalah semua peradangan yang terjadi itu. Ini acak, saya hanya menghubungkan titik-titik berbagai tamu podcast saya undang acara ini. Bagaimana dengan bau mulut? Bau mulut? Bau mulut itu nyata. Tetapi apakah mikrobioma mulut saya terkait dengan kesehatan jantung saya? Ya.
Ada mikrobioma yang tersebar dari hidung, mulut, hingga ke anus. Dan masing-masing bersifat spesifik dan dapat memprediksi apakah Anda akan terkena penyakit kardiovaskular atau tidak. Ada data yang jelas menunjukkan bahwa bila gigi Anda jelek, kebersihan gigi Anda buruk, bakteri jahat di mulut Anda akan terkena penyakit katup seperti stenosis aorta, kalsifikasi prematur katup aorta, dan Anda akan terkena kalsifikasi koroner. Itu telah terbukti tegas. Pasien yang menderita sinusitis kronis menurutmu tidak berbahaya jika Anda menderita sinusitis kronis. Apa itu sinusitis kronis? Sinusitis kronis. Infeksi di dalam sinus maksilaris, sinus frontal. Terus-menerus dan Anda mengalami sakit kepala, Anda terkena flu, dan hidung Anda tersumbat. Dan Anda terus-menerus tersumbat di dalam sini. Itu peradangan. Dan seringkali itu juga berkaitan dengan penyakit arteri koroner dini dan peradangan di tubuh Anda, terutama jika penyebabnya jamur. Ada kondisi yang disebut sinusitis jamur. Sekali lagi, ini berkaitan dengan jamur. Dan jamur ini menyebabkan peradangan tingkat rendah di tubuh Anda, dan ini telah dikaitkan dengan penyakit arteri koroner. Lihat, yang terjadi adalah kita sedang mengubah seluruh definisi penyebab penyakit arteri koroner. Kita selama ini terlalu sempit dalam mendefinisikan apa penyebab penyakit arteri koroner. Dengan segalanya, seluruh gaya hidup Anda secara keseluruhan, mental Anda, fisik Anda, pola makan Anda, semuanya ini akan sangat memengaruhi kondisi arteri koroner Anda. Semuanya. Semuanya. Apakah Anda banyak berpikir tentang stimulasi berlebihan? Jadi maksud saya benar-benar seperti terlalu banyak kafein. Apakah terlalu banyak kafein brand? Dan saya katakan ini sebagian karena saya pikir ada beberapa kali saya minum minuman seperti pralatihan atau terlalu banyak segelas kopi. Dan jantungku berdebar kencang dan rasanya seperti mau mati. Ya, kafein. Kafein sangat mirip dengan molekul adrenalin. Sekarang, mengapa Anda ingin memiliki terlalu banyak adrenalin di tubuh Anda? Karena Anda akan terus-menerus hidup dalam ancaman eksistensial. Lalu apa yang terjadi? Anda tidak mendapat penyeimbang, jadi Anda tidak mendapat parasimpatik, hanya bersimpati sepanjang waktu, pertarungan atau pelarian. Jadi kafein menghasilkan itu, dan fisiologinya akan melakukannya. Lihatlah, kafein tidak seberbahaya yang kita kira. Sekarang, nggak ada salahnya minum 1 atau 2 kopi sehari. Baiklah, oke? Namun saya tahu orang yang minum sekitar 6 gelas atau 6 cangkir kopi sehari, dan saya pikir itu adalah toksisitas. Kamu lihat, itu racun, terlalu banyak kafein, dan itu bersifat diuretik. Dan diuretik akan menyebabkan penipisan volume intravaskular. Dan itu juga mengaktifkan aktivasi neurohormonal Anda. Jadi Anda menjadi lebih simpatik. Kamu lihat, jadi ini adalah lingkaran setan, membuat Anda dehidrasi. Saya membaca ini karena jantung saya berdebar. Saya pikir saya minum terlalu banyak kopi. Penelitian mengatakan kafein sedang aman dan melindungi jantung bagi kebanyakan orang. Tetapi kafein yang berlebihan, bila melebihi 600 mg setiap harinya, dapat secara signifikan meningkatkan tekanan darah, memicu aritmia jantung, dan juga menekan fungsi jantung secara keseluruhan. Ya, sekarang saya akan jelaskan mengapa kopi enak. Itu tidak baik karena kandungan kafein. Jadi tidak baik jika, saya mendapatkan kafein itu, jadi itu baik untuk saya. Tidak. Karena percaya atau tidak, kopi memiliki banyak serat larut di dalamnya. Jadi ada beberapa serat larut di dalamnya dan mengandung polifenol. Kopi mengandung polifenol, sama seperti kakao. Coklat dengan 85% kakao, itu luar biasa. Kopi mengandung serat larut, karena siapa yang akan mengonsumsi serat larut? Bakteri yang melakukannya. Secangkir kopi baik untukmu alasan berbeda. Baik untuk bakteri tubuhmu, mendapatkan serat larut polifenol. Polifenol dikonsumsi bakteri tubuhmu. Mereka menyebut kakao bukan sebagai sesuatu yang ada di hati. Pacar saya cukup spiritual. Dalam praktiknya mereka menyebutnya seperti obat jantung, kakao. Kakao karena memiliki banyak antioksidan yang tinggi dan banyak serat larut serta bermanfaat. Jadi tunggu sebentar, itu serat larut? Ya, karena itulah yang mendorong pertumbuhan mikrobioma yang baik. Mikrobioma yang baik kemudian akan menghasilkan postbiotik, dan postbiotik itu akan memberikan semua manfaat yang kamu butuhkan. Jadi itu akan menyebabkan usus bocor yang lebih sedikit, peradangan yang lebih sedikit, dan sistem saraf enterikmu, saraf vagusmu. Saraf vagusmu akan terlindungi karena saat ini kita justru merusak saraf vagus kita dengan usus bocor. Ketika orang mengalami jantung berdebar, banyak mengirimi Anda pesan karena menakutkan saat jantung Anda berdetak. Apa yang biasanya terjadi dan kapan Anda perlu khawatir jika mengalami palpitasi jantung? Jika Anda memiliki penyakit jantung struktural seperti arteri tersumbat, kardiomiopati, atau penyakit katup jantung dan mengalami aritmia atau palpitasi,
Itu jelas mengancam jiwa. Mereka datang ke klinik, kami perlu memantau Anda mencari tahu apa yang terjadi. Tapi jika Anda orang muda sehat, tidak ada penyakit jantung, dan Anda mengalami palpitasi. Itu ketidakseimbangan antara sistem saraf simpatik dan parasimpatik Anda. Anda terlalu stres. Pada dasarnya, entah terlalu banyak aktivitas simpatik atau tidak terlalu banyak, tapi Anda kekurangan aktivitas parasimpatik. Dan itu adalah hal yang ingin saya tekankan kepada orang-orang, bahwa jika Anda mengganggu saraf vagus Anda karena usus bocor gaya hidup Anda, dan saraf vagus Anda tidak berfungsi, Anda akan mengalami ketidakseimbangan ini. Karena ketidakseimbangan bukan pada tingkat absolut, melainkan pada tingkat relatif antara sistem simpatik dan parasimpatik. Misalnya, saya melihat banyak wanita muda usia 20-an dan 30-an yang datang kepada saya dengan takikardia. Mereka mengalami detak jantung cepat, dan terutama saat mereka berdiri, detak jantung mereka cepat. Ini disebut takikardia ortostatik postural. Ketika mereka datang kepada saya menemukan bahwa masalahnya ada di usus. Saya memperbaiki masalah usus mereka dan takikardianya membaik. Karena dengan memperbaiki usus, saya juga memperbaiki saraf vagus. Dengan memperbaiki saraf vagus, detak jantung pun juga menurun. Saya telah membangun perusahaan dari nol dan mendukung banyak perusahaan lainnya. Dan ada satu hal yang sering luput dari perhatian para pendiri startup tahap awal. Mereka menghabiskan sedikit waktu memikirkan HR. Ya begitulah, saya memenangkan emoji medali emas ini sebagai hadiah bulan itu. Tapi saya mendapat bonus jantung berdebar-debar cukup lama. Dan saya bertanya kenapa terjadi. Jadi saya melakukan ini. Selatihan fisik besar dan intens yang di luar rutinitas olahraga saya. Dan selama beberapa minggu saya bisa merasakan jantung saya berdebar. Apakah itu karena apa yang kamu katakan tentang saraf vagus parasimpatik saya? Menurut Anda apa yang terjadi? Ya. Olahraga berlebihan. Hal ini telah ditunjukkan. Saat Anda melakukan apa yang baru saja Anda lakukan, Anda mengalihkan darah dari usus ke otot-otot Anda, karena pada saat itu otot-otot Anda benar-benar membutuhkan semua suplai darah itu. Dan ini telah terdokumentasikan dengan baik. Jadi apa yang terjadi jika Anda berolahraga berlebihan? Anda menyebabkan iskemia relatif pada usus Anda. Iskemia kurangnya sirkulasi ke usus Anda. Ya, jadi pada saat itu usus Anda yang malang mengalami kekurangan sirkulasi, bukan sampai ke titik di mana akan menjadi gangren. Tidak, jangan salah paham. Tapi itu memengaruhi usus Anda. Dan di dalam usus terdapat sistem saraf entrik. Saraf vagus berakhir di lapisan usus Anda. Dan saraf vagus pun ikut terpengaruh. Jadi saraf vagus Anda tidak bekerja dengan baik. Ketika saraf vagus tidak bekerja dengan baik, Anda menjadi terlalu banyak simpatik. Anda akan terkena takikardia. Anda akan mengalami aritmia, palpitasi. Jadi si Barry tahu baik apa itu saraf vagus dan apa yang dapat saya lakukan untuk memeriksa saraf saya. Ngomong-ngomong Jemima, itu sepadan. Beritahu saya apa yang dapat saya lakukan untuk memeriksa saraf vagus saya dan apa-apanya. Saya punya foto saraf vagus di sini, ya. Tahukah Anda saraf vagus itu adalah sesuatu yang sangat menarik? Ini adalah saraf terbesar dalam tubuh. Dan pada dasarnya ia mengirimkan pesan dari otak ke seluruh tubuh dan menerima pesan kembali untuk memberitahu keadaan sebenarnya. Dan distribusi terbesar, percaya atau tidak, semuanya ada di usus Anda. Sekarang itu sudah memberitahu Anda sesuatu, yaitu apa yang paling diperhatikan oleh otak. Otak paling memperhatikan perbatasan paling berbahaya di tubuh Anda, yaitu usus Anda. Kesehatan usus Anda sangat penting, sehingga tubuh mendedikasikan satu saraf besar yang disebut saraf vagus hanya untuk merawat usus Anda. Karena usus Anda memang sepenting itu. Itulah alasannya. Ngomong-ngomong, saraf ini juga memiliki ujung-ujung di jantung, paru-paru, dan wajah Anda. Jadi ada banyak sekali ujung saraf vagus. Apa yang dilakukannya? Dasarnya saluran komunikasi antara usus, jantung, dan otak Anda. Keadaan terjadi. Apa sedang terjadi di usus? Apa yang seharusnya saya lakukan? Lalu lintas informasi bolak-balik. Jadi ketika Anda tubuh seharusnya berada dalam keadaan simpatik yang aktif, lalu diikuti oleh fase parasimpatik yang menenangkan. Apa artinya? Kamu lari dari harimau, bersembunyi di balik batu, harimaunya sudah pergi sekarang. Dan sekarang seharusnya kamu masuk ke keadaan parasimpatik. Jadi simpatik itu adalah untuk bertarung, sedangkan parasimpatik itu untuk keadaan relaksasi. Istirahat, relaksasi, perbaikan. Tebak apa? Kita tak punya cukup waktu perbaiki diri karena terus bertarung, tak pernah beri kesempatan pada diri kita untuk masuk mode perbaikan. Itulah masalah dengan saraf vagus yang kita alami saat ini.
Jadi kita tidak mendapat kesempatan. Jadi itulah alasannya. Kenapa kita tidak melakukannya? Salah satunya adalah gaya hidup kita. Kedua, usus kita bermasalah karena telah membuat saraf vagus kita tidak berfungsi dengan baik. Ketika saya memperbaiki usus, salah satu hal yang saya perhatikan adalah variabilitas detak jantung jadi lebih baik. Apa artinya itu? Variabilitas detak jantung. Itu berarti denyut nadi Anda. Dengan setiap tarikan dan hembusan napas, ada sedikit variasi pada detak jantung Anda. Itulah yang disebut variabilitas detak jantung. Ketika Anda kehilangan variabilitas detak jantung, berarti saraf vagus Anda tidak berfungsi baik. Semua pasien, ketika saya memperbaiki usus mereka, variabilitas detak jantung mereka membaik. Ketika Anda memperbaiki usus, saraf vagus Anda bekerja lebih efisien dan Anda mampu memperbaiki diri setelah dorongan simpatik. Jadi Anda mendapatkan yin, Anda mendapatkan yang. Dan hal menarik tentang saraf vagus saya temukan Anda bisa memperbaikinya melalui usus, tetapi Anda juga bisa mengakalinya dan memberinya suplemen nutrisi. Suplemen nutrisi tersebut omega-3, 50% populasi rendah omega-3, dan Anda membutuhkan DHA omega-3 agar saraf vagus Anda bekerja optimal. Anda perlu memperbaiki usus, dan yang ketiga, Anda bisa mengakali saraf vagus. Jadi bagaimana caranya? Anda melakukan latihan pernapasan. Jadi ketika Anda melakukan ekspirasi dalam, Anda menstimulasi semua ujung saraf parasimpatik tersebut. Dan detak jantung Anda menurun, tekanan darah pun menurun. Jenis apa? Latihan pernapasan. Jadi tarik napas sambil hitung sampai 4 dan hembuskan napas sambil hitung sampai 8. Sangat sederhana. Saya menceritakan ke pasien. Tarik napas hitung 4, keluarkan napas hitung 8. Itu ekspresi sengaja panjang. Anda melakukannya sekitar 10 menit sehari. Dan saat Anda melakukannya, saraf vagus Anda pun terstimulasi. Dan setiap saraf yang cukup sering distimulasi akan bekerja lebih efisien. Bagaimana bola mata yang Anda bicarakan? Bola mata juga memengaruhi fungsi saraf vagus. Jadi ketika Anda melihat ke kanan, ke kiri, atas, ke bawah, lihat. Itu menstimulasi saraf vagus. Ada saraf di telinga. Ada juga saraf vagus yang bisa distimulasi. Di sini, di leher yang juga bisa distimulasi. Saraf wajah juga memiliki cabang yang terhubung ke saraf vagus. Jadi ada beberapa trik bisa digunakan orang. Saya bahkan punya alat kecil yang saya berikan kepada pasien untuk dipakai di leher. Dan alat itu mengirimkan sinyal kecil ke saraf vagus di sini. Dan saya pernah memasangkannya pada pasien. Dan mereka di depan saya langsung berkata, ya ampun, saya sudah merasa sangat rileks dan nyaman. Dan itu. Saya terkejut ketika mereka melakukan itu. Saya mendengar Anda berbicara tentang pemijatan bola mata. Ya, dan air dingin di bola mata. Jadi saya tidak menyarankan untuk memijat terlalu sering. Tetapi air dingin dan pijatan lembut pada bola mata Anda merangsang saraf vagus. Dan Anda bisa melakukannya sendiri. Anda akan melihat monitor denyut nadi Anda turun. Itulah refleks menyelam yang miliki kita semua. Kami menyelam air. Bagaimana dengan menaruh kompres es di belakang leher Anda? Fantastis. Bagian belakang leher. Tapi saya lebih suka bagian depan leher. Oke. Lehernya dekat, saraf vagus dekat dengan selubung karotis di sini. Saat Anda menaruh kompres es, saraf vagus akan terstimulasi. Bersenandung 10 menit. 10 menit kedua sisi. Apa maksudmu bersenandung? Berikan contoh. Oh, bersenandung. Oh, bersenandung. Oh ya. Suara itu diteruskan secara langsung ke saraf vagus. Jadi itu seperti sedang menggoyangkan saraf vagus dan menciptakan impuls listrik pada saraf vagus. Itu telah ditunjukkan bernyanyi. Bernyanyi, bersenandung. Tertawa. Tahukah Anda bahwa ada klub tertawa? Mungkin Anda harus memulai klub tertawa. Klub tertawa. Ya. Tertawa tanpa alasan. Duduk saja di sana tertawa. Jadi gerakan diafragma yang konstan saat tertawa merangsang saraf vagus. Saya mendengar Anda berbicara manuver Valsalva. Ya, Apa itu? Valsalva terjadi saat Anda menarik napas lalu menghembuskannya, tetapi jangan sampai udaranya keluar. Dan keteganganmu. Dan ketegangan itu menekan rongga dada, tapi juga rongga perut dan merangsang saraf vagus. Dan itu juga terbukti sangat-sangat membantu. Dan ingatkan saya lagi, jika saya memiliki saraf vagus yang sehat, jika saya memiliki saraf vagus yang tenang dan sehat, apa dampak jangka panjangnya dalam hidup saya? Dampak jangka panjangnya adalah penyembuhan yang lebih cepat, lebih sedikit penyakit jantung koroner, lebih sedikit tekanan darah tinggi, darahmu tidak akan terlalu kental dan membentuk gumpalan darah, serta penanda inflamasi juga berkurang. Tes darah yang kami lakukan, seperti interleukin 6, faktor nekrosis tumor, kadar CRP, LDL kecil, dan padat. Kita bahkan belum membahas tentang LDL. Tapi LDL, kolesterol jahat, semua itu akan membaik.
Dan apa peran LDL dalam kaitannya dengan penyakit jantung? Karena saya sering mendengar kata kolesterol, tapi saya sebenarnya tidak benar-benar mengerti apa itu. Atau saya tahu ada kolesterol baik, ada kolesterol jahat. Saya kira kolesterol jahat berasal dari makanan cepat saji, makanan olahan, dan sebagainya. Namun apa sebenarnya yang perlu saya pahami tentang peran kolesterol dalam penyakit jantung, dan bagaimana cara agar tidak memiliki kolesterol jahat? LDL membawa sebagian besar kolesterol dalam tubuh, itu tidak rumit. LDL itu sebenarnya apa sih? LDL adalah sebuah lipoprotein. Ya. Kanan. Dan Anda memiliki HDL yang merupakan kolesterol baik. LDL, kolesterol jahat, total kolesterol, dan trigliserida. Ini adalah 4 tesnya. LDL adalah cerminan dari kolesterol Anda. Kolesterol adalah molekul normal di dalam tubuh Anda. Anda harus memiliki kolesterol karena tanpanya Anda akan hidup lama. Anda perlu memindahkan kolesterol ini ke seluruh tubuh. Setiap sel memproduksi kolesterol. Hati Anda memproduksi sebagian besar kolesterol. Sekarang yang terjadi adalah ketika molekul LDL itu rusak, ia berubah menjadi partikel LDL kecil dan padat. LDL yang rusak menyebabkan peradangan karena sekarang Anda memiliki molekul yang mengapung di tubuh Anda. Molekul itu sudah rusak, ukurannya kecil dan padat. Sekarang, sel darah putih Anda, makrofag Anda, melihat itu dan ingin memakannya. Itu yang pertama. Yang kedua, molekul-molekul ini teroksidasi di paru-paru, dan kemudian tempat pertama keluar setelah dari paru-paru adalah arteri koroner. Jadi partikel LDL kecil dan padat inilah yang sekarang teroksidasi. Mereka merusak glikokalix, yaitu lapisan pembuluh darah koroner, dan mereka mengaktifkan endotelium. Ketika mereka mengaktifkan endotelium yang merupakan lapisan pembuluh darah koroner Anda, saat itulah Anda mulai mengalami aterosklerosis. Jadi aterosklerosis dan LDL memang berhubungan, tetapi bukan kolesterol total yang menjadi masalah ketika Anda memiliki LDL yang kecil, padat, dan rusak. Jadi izinkan saya jelaskan dampaknya. Dalam praktik saya, pasien datang karena tidak bisa mentoleransi obat kolesterol atau tidak ingin mengonsumsi obat kolesterol. Yang saya lakukan kemudian adalah saya melihat dan berkata, oke, LDL Anda, apakah tinggi atau rendah? Apakah itu yang benar-benar saya khawatirkan? Atau apakah itu LDL yang kecil dan padat? Jadi melakukan subfraksionasi. Ini penting Anda pahami karena tes tidak dilakukan di setiap negara. Sulit mendapatkan tes darah di luar negeri. Tetapi di Amerika Serikat, tes mudah. Tes ini disebut subfraksionasi LDL Anda. Jadi tes ini akan memberitahu apakah Anda memiliki LDL kecil dan padat. Anda datang kepada saya dan LDL Anda 150. Tetapi jika semuanya terdiri dari LDL besar, ringan, baik, dan normal, tidak akan berperan dalam peradangan atau penyakit arteri koroner. Saya biarkan saja itu. Namun jika Anda memiliki LDL yang kecil dan padat, itu juga menjadi masalah karena itu mengarahkan saya pada peradangan. Karena apa yang menyebabkan LDL kecil, padat, dan rusak? Glukosa, omega-6, produk akhir glikasi lanjutan, racun, dan lipopolisakarida yang berasal dari usus. Usus yang cepat. Jadi sekarang saya baru saja memberi Anda dasar-dasar penting untuk mengobati penyakit arteri koroner. Kelima hal ini secara signifikan memicu perkembangan penyakit arteri koroner. Dan itu adalah LDL padat yang kecil. Makro tersebut kemudian menelan LDL yang kecil dan padat itu, lalu makrofag tersebut menjadi sel busa. Endotelium telah diaktifkan, sehingga mereka mengikat lapisan endotelial. Apa itu endotelium? Endotelium adalah lapisan arteri di arteri koroner Anda. Jadi sel-sel darah putih yang penuh lemak jahat menempel padanya dan kemudian mengalami endotelisasi. Itu berarti mereka menjadi bagian dari tembok. Jadi mereka menjadi plakat. Bahwa sekarang Anda sudah mendapatkannya. Itu membuat plakat. Anda baru saja memukulnya tepat di kepala. Jadi bagaimana cara menurunkan LDL alami tanpa mengonsumsi statin atau obat-obatan? Apakah ada cara melakukannya secara alami? Anda menjauhi daging? Ya. Anda telah menjalani diet vegetarian? Ya, itu akan turun, tapi tidak perlu. Atau daging? Atau daging semuanya mengandung kolesterol. Bahkan ayam. Jika Anda ingin menjatuhkannya. Pertanyaannya, apakah Anda ingin menjatuhkannya? Apakah Anda ingin membawanya keluar nanti? Data terkini sangat menakutkan. Data tersebut menunjukkan bahwa pasien dengan kadar LDL tertinggi bisa hidup hingga usia 90-an dan sehat. Bukan LDL-nya yang bermasalah, melainkan LDL yang rusak masalahnya. Jadi profesi medis secara keseluruhan, dan kita semua sedang menghadapi kesulitan untuk memahami hal ini. Apakah total
LDL yang seharusnya kita khawatirkan? Menjawab pertanyaan Anda, berapa kadar kolesterol yang normal dan haruskah kita menurunkan kolesterol? Dan jawabannya tidak sesederhana. Kita seharusnya menghindari LDL kecil dan padat. Jadi pertanyaannya, dari mana masalah berasal? LDL kecil dan padat 5 penyebabnya. Gula menyebabkan omega-6, produk akhir glikasi lanjutan, racun, usus bocor. Hal tersebut membuat kolesterol Anda partikel kecil padat. Banyak orang khawatir makan telur karena mereka pikir itu bisa meningkatkan kolesterol mereka. Sama sekali tidak perlu khawatir. Bagaimana dengan statin? Banyak orang diresepkan statin memiliki masalah jantung. Apakah statin sangat aman untuk jangka panjang? Apakah statin efektif? Oke, pertama, apakah statin aman? Sebagian besar memang aman. Namun setidaknya 20 hingga 30% pasien akan mengalami sarkopenia, yaitu kehilangan otot. Jadi mereka akan mengalami kelemahan, pegal, dan nyeri. Mereka akan terkena diabetes karena menyebabkan disfungsi mitokondria. Jadi mereka akan mengatasi masalah gula, dan banyak dari mereka juga menderita penyakit perkembangan. Jadi saya lihat mereka jadi pelupa dan tidak bisa berpikir dengan benar. Dan saya hentikan statin dan tiba-tiba mereka mulai merasa lebih baik. Jadi tidak semua statin aman. Anda perlu memantau statin. Mereka juga dapat menyebabkan disfungsi hati. Jadi Anda perlu memperhatikannya. Nomor 2, apakah itu statin, apakah efektif? Efektif dalam hal apa? Jika tujuannya adalah menurunkan LDL Anda, ya, statin akan menurunkan LDL Anda. Tapi apakah itu berarti menurunkan angka kejadian penyakit kardiovaskular? Itu pertanyaan yang sama sekali berbeda. Begitu maksudnya. Jadi, apakah tujuan Anda hanya menurunkan LDL atau tujuan Anda menurunkan kadar LDL kecil, padat, yang rusak dan teroksidasi? Dan ketika orang mengatakan mereka memiliki tekanan darah tinggi, itu karena ada kemungkinan pembuluh darah mereka menyempit, sehingga darah memiliki lebih sedikit ruang untuk melewatinya. Jadi ini seperti meremas pipa inang agar tunasnya keluar lebih cepat. Apakah itu yang biasanya dimaksud dengan tekanan darah tinggi? Dipikirkan. Mari saya jelaskan. Ketika kadar insulin Anda tinggi, semua pembuluh darah dan kapiler Anda tidak mengalami vasodilatasi dengan baik. Oh, oke. Dan vasodilatasi adalah perluasan dan penyusutan. Ya, mereka tidak mengalami vasodilatasi. Anda akan terkena tekanan darah tinggi. Salah satu hal terbesar yang saya sadari pada pasien diabetes ketika saya menurunkan kadar insulin mereka melalui program puasa dan perubahan pola makan, tekanan darah hilang. Itu hal lain, tidak ada yang namanya hipertensi esensial, abertensi esensial, tekanan darah tinggi. Selalu ada penyebabnya. Entah Anda mengalami sleep apnea atau hiperinsulinemia, karena sleep apnea juga menyebabkan hipertensi. Jadi hipertensi tidak selalu berarti Anda harus bergantung pada obat tekanan darah seumur hidup. Saya sering mendengar Anda membicarakan sarapan. Orang-orang bertanya, apa yang sebaiknya dimakan untuk sarapan karena ingin tahu bagaimana memulai hari. Apa saran Anda tentang apa yang sebaiknya kita makan untuk sarapan, untuk jantung dan sistem kardiovaskular sehat? Sarapan itu memang agak sulit. Saya bilang ke sebagian besar pasien saya, jika Anda benar-benar harus sarapan, makanlah beberapa butir telur, dan jika Anda seorang vegetarian, memang jadi sedikit lebih sulit. Tapi Anda bisa makan kefir dengan 2-3 buah blueberry, 2-3 buah blackberry, dan sekitar 4 buah blueberry di dalamnya, lalu tambahkan bubuk inulin, dan itulah sarapan Anda. Itu saja yang seharusnya Anda makan. Jangan sarapan berat ataupun sarapan berlebihan. Untuk kebanyakan orang dewasa, melewatkan sarapan dan langsung makan siang dan makan malam, karena Anda bisa menjalankan pola makan 18:6. Jika Anda harus sarapan, maka Anda bisa sarapan dan makan siang, lalu tidak makan malam. Anda harus merencanakan 18 jam. Itu optimal dan bisa kita lakukan. Banyak orang bilang tidak bisa, tapi sebagian besar dari kita bisa. Anda akan menyadari lebih banyak energi yang Anda miliki. Tahukah Anda, Omat, setidaknya 3-4 kali seminggu, saya hanya makan 1 kali sehari pada pukul 6 sore. Saya merasa lebih berenergi. Seperti apa pola makan Anda? Dietnya mirip dokter. Pola makan saya? Oh ya, Saya makan daging, ikan, ayam, dan kalkun. Apakah saya mendapatkan sumbernya benar? Pastikan rumputnya selesai. Pastikan organik dan saya akan mengonsumsinya. rumput sudah habis, diberi makan rumput. Rumput selesai. Apa? Apakah itu berarti? Diberi makan rumput, maksudnya mereka mengambilnya suatu hari dan menaruhnya di ladang lalu memberinya makan rumput. Jadi iklan industri ini agak menyesatkan dan saya harus menyelidikinya. Itu bohong, dagingnya harus benar-benar diberi makan rumput dari awal sampai akhir.
Jadi daging itu akan mengandung lebih banyak omega 3, akan mengandung lebih banyak K2, akan mengandung lebih banyak nutrisi dan juga lebih sedikit racun. Jadi lebih sedikit omega 6. Karena jika sapi Anda makan jagung, maka Anda akan mendapatkan semua omega 6 itu. Dan sapi seharusnya tidak makan jagung, sapi seharusnya makan rumput. Jadi saya memang makan sedikit daging dan saya makan sayuran bersamaan dengan itu. Berasal dari latar belakang, kakek buyut saya berasal dari India. Kami juga makan makanan India. Jadi kami makan beberapa jenis lentil dan tentu saja beberapa kari. Kami juga bisa memasak daging dalam bentuk kari. Saya tidak banyak makan chapati karena itu sangat tinggi karbohidrat. Saya suka rasanya. Saya suka naan kadang sesekali. Apa suplemen Anda gunakan? Bagaimana tumpukan suplemen? Menyukai. Saya sendiri minum minyak D, 3K, 2 omega, 3 fish. Jadi saya minum 2 kapsul setiap hari. Saya mengonsumsi vitamin C sebanyak 1 gram setiap hari, inulin yang bermanfaat, dan juga kefir. Saya minum semua itu secara rutin setiap hari. Saya selalu menghitung asupan magnesium saya, dan saya juga minum nattokinase. Nattokinase, saya mengonsumsi sekitar 8.000 unit sehari. Fungsinya adalah mengencerkan darah sedikit sehingga Anda lebih kecil kemungkinannya untuk membentuk bekuan darah. Bagian dari sindrom metabolik adalah kecenderungan untuk membentuk bekuan darah dan memiliki kadar fibrinogen yang tinggi. Kadar fibrinogen saya berada di batas atas normal. Jadi, saya hanya mengonsumsi suplemen nattokinase. Itu tidak menyebabkan pendarahan atau masalah kesehatan serius seperti itu. Dan saya juga mengonsumsi probiotik yang pada dasarnya disebut probiotik Megaporores yang sangat efektif. Jadi itu spora. Tidak ada bakteri nyata di sana. Itu semua spora. Apa itu spora? Sebuah spora. Bakteri dapat bertahan hidup dengan cara bersporulasi, sehingga menjadi spora. Jadi itu bukan lagi bakteri, melainkan spora, namun ia akan tumbuh pada kondisi yang tepat. Jadi benda kecil ini adalah spora bakteri yang ada di tanah. Jadi tanah memiliki spesies bakteri tertentu, spesies basil. Spora yang saya konsumsi masuk ke dalam usus saya karena ingat, jika saya minum probiotik, keasaman yang tinggi di perut saya akan membunuh sebagian besar bakteri baik dengan cepat. Jadi apa fungsi spora? Maaf. Jadi Spora melewati lambung, terus turun ke usus halus, lalu berkecambah dan tumbuh dengan baik di sana, di lingkungan yang mendukung. Jadi sekarang spora menjadi bakteri. Jadi ia melewati keasaman lambung Anda. Jadi saya meminumnya sebagai suplemen juga. Dr. J, apa hal terpenting yang belum kita bicarakan namun seharusnya kita bicarakan kepada orang-orang di rumah yang telah mengeklik episode ini? Dan Anda tahu, saya kira salah satu cara untuk menjawab pertanyaan ini adalah dengan memikirkan pertanyaan paling populer yang ditanyakan audiens Anda setiap hari, yang mungkin belum kita bahas hari ini. Bagaimana saya bisa melakukan screening sendiri sekarang? Tes apa yang sebaiknya saya lakukan sekarang untuk melihat pada tahap peradangan dan penyakit arteri koroner mana saya berada? Karena penyakit arteri koroner adalah penyebab kematian nomor 1 dan peradangan adalah penyebab dasarnya. Jadi, tes apa yang sebaiknya saya lakukan sekarang? Itu adalah pertanyaan yang penting. Jika Anda berusia di atas 30 tahun dan memiliki kekhawatiran, pertama, lakukan skor kalsium koroner. Jika skor kalsium koroner Anda 0, Anda tidak memiliki kalsium, Anda di tempat yang baik. Jika Anda memiliki kalsium koroner, Anda perlu menemui dokter jantung yang baik yang akan melakukan program pencegahan, karena itu berarti Anda memiliki aterosklerosis. Arti aterosklerosis? Pengerasan arteri saja. Nomor 2, Anda memerlukan tes darah yang baik untuk mencari peradangan. Tes darah yang saya pesan disebut Cleveland Heart Labs. Di dalamnya Anda mendapatkan kolesterol HDL dan LDL. Tapi Anda juga melihat ukuran partikelnya. Apakah LDL saya kecil dan padat? Karena partikelnya kecil dan padat, apakah itu teroksidasi? Ya, saya punya masalah. Tingkat CRP saya serta interleukin 6 inflamasi lainnya, faktor nekrosis tumor, dan juga kadar gula hemoglobin A1C saya, semuanya menunjukkan masalah. Semua ini adalah bagian dari panel tes tersebut. Jadi Anda sebaiknya melakukan panel inflamasi yang baik, yaitu Cleveland Heart Labs. Jadi itulah 2 hal yang harus dilakukan oleh semua orang.
Lakukan skor kalsium koroner, semua orang dewasa, dan lakukan panel inflamasi. Peradangan. Anda harus tahu apakah Anda mengalami peradangan, Anda mungkin tidak merasakannya. Ini tidak seperti Anda mendapat jerawat besar dan itu akan terasa sakit. Tapi jika Anda memiliki peradangan di dalam tubuh, Anda bisa mengetahuinya. Bagaimana Anda Paying editors and formatters drains budget before launch. I kept losing money to editing and formatting because every mengalami kabut mental. Pikiran saya gelap, ingatan saya menurun. Depresi adalah peradangan. Depresi bukanlah sesuatu yang bersifat psikologis. Sekarang ini harus saya tekankan kepada Anda dan saya katakan kepada pasien-pasien saya yang datang, saya depresi. Anda merasa depresi karena gejala depresi itu sendiri adalah gejala dari peradangan Anda. Anda bisa saja merasa sedih karena sesuatu, misalnya mobil saya tidak berfungsi dengan baik. Itu berbeda dengan depresi. Depresi adalah peradangan pada otak. Jadi Anda akan terkejut melihat berapa banyak pasien yang mengikuti diet anti peradangan saya, yaitu saya mengubah pola makan dan memperbaiki semuanya, lalu depresinya pun hilang. Jadi tanyakan pada diri Anda bukan hanya pertanyaan tentang bagaimana perasaan Anda secara fisik, tetapi juga secara mental. Dan jika jawabannya gelap, saya tidak optimal. Saya pelupa, saya depresi, saya mengalami gangguan tidur, imajinasi, hal-hal yang telah saya ubah. Tubuhku juga. Anda mengalami peradangan. Ada tradisi penutup. Tamu terakhir meninggalkan pertanyaan untuk tamu berikutnya tanpa tahu untuk siapa pertanyaan itu. Dan pertanyaan yang ditinggalkan untuk Anda adalah, apa hari paling sulit dalam hidup Anda dan bagaimana Anda mengatasinya? Hari yang paling sulit dalam seluruh hidup saya adalah hari yang sangat pribadi bagi saya. Anda tahu, saat ayah saya tercinta meninggal dunia, Anda tahu, dan saya adalah Dr. J. Dan ketika beliau sakit dan tidak mau pergi ke rumah sakit, lalu beliau meninggal dalam tidurnya. Dan kemudian kamu selalu bertanya pada diri sendiri, apakah aku bisa melakukan sesuatu dengan cara yang berbeda? Kamu tahu, kamu mulai meragukan keputusanmu sendiri. Dan keraguan itu terjadi juga dengannya. Tentu saja itu sangat-sangat menyakitkan. Tapi itu juga terjadi dengan pasien-pasien saya. Namun bagaimana saya mengatasinya, itu mengajariku banyak hal tentang keterbatasanku sendiri sebagai dokter, anak, ilmuwan, dan pembaca. Dan itulah mengapa saya termotivasi untuk melakukan apa yang kita lakukan di sini, yaitu melakukan yang terbaik untuk mendidik orang. Dia sakit apa? Apa kesulitan yang dihadapinya? Dia sudah menjadi pasien jantung, ya. Dan dia sebenarnya punya kisah yang sangat menarik. Dia diberitahu hanya punya beberapa tahun untuk hidup setelah operasi bypass. Tapi kemudian saya menerapkan semua yang kita bicarakan kepadanya. Berat badannya turun dari 185 menjadi 135 pon. Dia mengubah pola makannya, hidup 30 tahun lagi, melakukan 6 tur dunia, bepergian, dan menjalani kehidupan luar biasa. Dampak sederhana yang mengubah hidupnya. Jadi dia berhenti minum alkohol sama sekali. Dia benar-benar menjalani pola makan bersih. Tapi malam itu dia terkena semacam infeksi serius. Dia mengalami diare hebat, benar-benar ledakan besar. Dan saya pikir yang benar-benar terjadi adalah dia kewalahan. Itu ususnya. Dia kewalahan oleh racun dari ususnya. Dan kemudian dia meninggal dunia. Tapi inilah seorang pria yang hidup sampai usia 89 tahun, padahal seharusnya sudah meninggal di usia 60-an. Dan dampaknya, tapi intinya adalah kita tidak seharusnya meragukan diri sendiri. Kita tidak ingin hidup di masa lalu. Saya ingin hidup di saat ini, bahkan bukan di masa depan. Jadi semua hal ini telah mengajarkan saya untuk hidup di saat ini. Salah satu keterampilan yang saya kembangkan adalah ketika saya bersama Anda, saya benar-benar bersama Anda saat melakukan operasi Anda. Saya melakukan operasi Anda saat berbicara dengan Anda. Anda dan saya adalah satu-satunya orang yang penting. Berada di saat ini, kemampuan untuk benar-benar hadir, saya pelajari seiring waktu. Karena sebelum kamu sadar, sesuatu yang buruk terjadi, kasus berikutnya, kamu masih teringat akan hal itu, dan kamu menyesal karena tidak bisa melakukan itu. Hidup hanya terungkap di saat ini, sekarang juga. Jadi belajar bagaimana hidup di saat ini tidak hanya berlaku untuk saya, tapi untuk semua orang. Kalau tidak, kita semua hidup di masa lalu, atau kita khawatir tentang masa depan. Jadi bagaimana caranya belajar kesadaran saat ini dan hidup di momen ini, agar kita bisa lebih bahagia. Kita bisa melakukan apa yang kita lakukan,
membuat perubahan yang perlu, mendapatkan keberanian untuk keluar, dan membuat perbedaan. Dimulai dengan kamu berada di sini. Apakah kamu benar-benar di sini, atau kamu masih di masa lalu, atau sudah melayang ke masa depan? Itu adalah keterampilan yang diajarkan oleh dunia kedokteran kepada saya, dan saya menjadi rendah hati karenanya. Dan ini adalah sesuatu yang telah saya pelajari dan ingin saya bagikan kepada pasien saya. Oke, kamu punya banyak hal terjadi, tapi belajarlah untuk hidup di saat ini. Dr. J, terima kasih banyak. Terima kasih atas kebijaksanaan yang Anda bagikan kepada begitu banyak orang. Jika orang belum mengenal Anda